Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul Tali Gaib Kemamang. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Indah. Nah, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kita simak baik-baik ceritanya karena ceritanya akan segera saya mulai. Siang itu keadaan gudang di salah satu kawasan ibu kota tampak semrawut. Tensi kerjaan terasa sesak mengisi seantero ruang pengap yang tidak bertuah. Seiring dengan lalu lalang supir dan petugas packaging yang akan melakukan rutinitas bongkar muat. Di tengah aktivitas para pekerja, samar terdengar suara gaduh yang seketika mengheningkan aktivitas saat itu. Seorang pria baya bernama Asep mencoba menegur partner kerjanya dalam mengantarkan barang. Selama ini Asep sudah cukup sabar dan makan hati dalam menghadapi Darto yang selalu bekerja seenak jidat dan memang terkenal dicap sebagai pemalas oleh rekan sejabat di kerjaannya. Malam bagi Asep, tegurannya pada saat itu malah memantik emosi Darto. Darto merasa dipermalukan dan langsung melayangkan bogem mentah di hidung Asep dan menghujani Asep dengan pukulan yang membabi buta. "Anjing loh!" teriak Darto ke arah Asep sembari melayangkan satu bogem mentah ke wajah Asep. "Sama-sama cari makan sejam lagu. Kita sama-sama kerja, jangan seenaknya bicara," teriak Darto semakin kencang ke arah Asep yang sudah tersungkur bersimbah darah. Sontak kejadian itu membuat karyawan berhamburan menyampar ke arah mereka. Pekerja lainnya bergegas menahan Darto yang masih belum puas menganiaya Asep. Mulutnya masih terus mengeluarkan kata-kata kasar ke arah Asep. "Gue mampusin lo anjing," bentaknya kembali ke arah Asep. Asep hanya terdiam sambil terus menatap tajam penuh dengan rasa dendam ke arah Darto. Sementara dari ujung terlihat seorang pria berlari ke arah kerumunan itu. Pria itu adalah Koh Junyai. Dia merupakan owner dari PT tempat Asep dan Darto bekerja. Ada apa ini?" tanyanya kepada seluruh karyawan pada saat itu. "Saya tidak suka dengan ada yang ribut-ribut di tempat kerja ini. Kalian berdua kalau tidak minat lagi bekerja, silakan angkat kaki dari sini," ucapnya kembali. "Dia yang mulai, Pak," jelas Asep kepada bosnya tersebut. Si anjing, lo masih aja ya, Sep?" sela Darto kepadanya secara sinis. "Sudah, sana kalian berdua masuk ke ruangan saya, yang lain kembali bekerja," perintah si kokoh itu, yang langsung dipatuhi oleh semua pekerja. Singkat ceritanya, Asep lah yang menjadi orang pesakitan. Dia mendapatkan teguran. Kinerja Darto yang disampaikan oleh Asep dapat dibalikan Darto dengan membongkar aib Asep yang curang dalam pengisian bahan bakar. Hari itu Asep tidak langsung pulang sebagaimana kebiasaannya selepas bekerja. Asep tampak melamun di smoking area yang ada di kawasan pergudangan itu. "Woi Sep, diam-diam bae mari begini. Awas kesambet setan Darto," teriak salah satu karyawan lain bernama Yudo ke arah Asep. "Sudahlah, baru juga SP1. Lo tau kan gue pernah dapat 2 tapi aman-aman aja. Gak usah dipikirkan, penjilat kayak dia. Yang ada buat pusing," canda Yudo mencoba menghibur dirinya. Tidak ada jawaban dari Asep. Lama dia termenung. Sekalipun Yudo sedari tadi mengajak dirinya berbicara, namun keheningan tersebut malah berubah kalau Asep mengatakan hal yang membuat Yudo bergidik ngeri. "Mungkin Darto lebih baik mati saja ya, Yud," ucap Asep yang seketika mengagetkan Yudo. Istighfar," ngucap men," jawab Yudo dengan spontan. Asep hanya tersenyum mendengar ucapan Yudo. Dia berdiri dari duduknya, hanya bercanda, gumamnya sembari meninggalkan Yudo. Melihat tingkah Asep membuat Yudo
menggelengkan kepalanya, berharap benar itu hanya leluconnya saja. 3 minggu pasca kejadian tersebut semua tampak berjalan normal, kecuali hubungan Darto dan Asep. Mereka tidak lagi terlihat bertegur sapa. Bila Asep ada, maka Darto akan memilih menjauh, begitu sebaliknya. Di lain sisi, perubahan kinerja juga terdapat pada diri Darto. Dia menjadi sosok yang lebih rajin, namun tetap saja dia selalu menyempatkan diri untuk mengungkit persoalan dengan Asep dan selalu memprovokasi rekan lain untuk mempercayai perkataannya. Hanya saja Darto tidak mengetahui segala perkataannya akan ada harga mahal yang harus dibayar, bahwasanya malapetaka besar sedang menantinya di luar sana. Hari itu tepat di tanggal 13 malam Kliwon, Darto dan Yudo menjadi rombongan terakhir yang kembali ke pergudangan. Suasana terasa sepi, di dalam gudang hanya tersisa 3 orang saja, 1 fakturis, 1 checker, dan seorang security. Setelah memberikan laporan serta membongkar memuat barang, akhirnya mereka dan karyawan lainnya menyelesaikan tugas hari itu. "Lo mau kemana, Yud? Ngopi dulu yuk," ajak Darto kepada Yudo. "Udah kemalaman, 10:30. Lo enak rumah deket nah gue," jawab Yudo kepadanya. "Helah, lo paling mau keloni bini lu kan di rumah," balas Darto kembali. Serah dah, udah gak usah ngopi-ngopian. Lo tahu kan angkernya gudang ini, mending balik rumah aja, kasihan anak istri lo. Ya, lo masih aja percaya begituan. Ntar kalau kuntilanak atau suster ngesot datang, biar tak perkosa, jawab Darto sesumbar kepadanya. Yudo hanya menghela nafas mendengar perkataan rekan kerjanya tersebut. Dirinya lebih memilih berlalu pulang, meninggalkan Darto yang asik dengan kopinya itu. Selang kepergian Yudo, Darto kini hanya sendiri di area smoking. Dia merogoh rokok di kantong celananya, dinyalakan rokok tersebut sembari jari satunya husuk menonton video di HP-nya. Malam semakin hening, dia masih terlihat asik dengan dunianya. Walau sudah beberapa kali security menegur untuk segera meninggalkan area kantor, malah arahan tersebut dibalas dengan olokan oleh Darto. Jam telah menunjukkan angka 1. HP malah mati lagi, gerutunya sendiri. Dipandanginya sekitar terlihat sepi, bak kuburan. Keadaan juga terlihat remang, di mana hanya beberapa titik saja lampu yang masih menyala. "Sudahlah, mari aja pulang," ucapnya sendiri dan dia berjalan menuju parkiran tempat di mana motornya berada. Namun Darto merasa aneh, bulu kuduknya tiba-tibanya merinding. Kenapa ada suara langkah lain? Pikirnya dalam hati. Sejenak Darto berhenti dan juga menilik keseluruhan arah. Tidak ada seorang pun di sana. Dalam perasaan takut, Darto ini masih memaksa berpikir positif. Setan itu tidak ada, katanya dalam hati. Namun pada saja dia menghibur diri, kini dia menyadari ada yang aneh di malam itu. Kaki kanannya terasa berat, seperti tersangkut sesuatu. Astagfirullah. Darto kaget dan juga terjatuh sambil terus mengentakkan kakinya. Di hadapannya ada seorang wanita mengesok dengan wajah yang memiliki luka menganga, menampakkan bagian-bagian berwarna kehitaman. Satu bagian matanya juga terlihat kosong. Wajah itu menyeringai ke arah Darto sembari tangannya menggenggam erat kaki Darto. Darto histeris dan dia terus berteriak dan mengentakkan kakinya untuk melepaskan cengkeraman sosok itu. Sesaat setelah dia berhasil melepaskan cengkeraman tersebut, Darto langsung mencoba berdiri dan berlari sejadinya. Sosok itu kembali menyeringai tertawa khas kuntilanak. Suara itu semakin bergema seantero pergudangan yang membuat Darto semakin panik. Dirinya terus berlari, keringat membasahi wajahnya yang sudah terlihat sangat pucat. Deru nafasnya terengah menahan rasa capek dan takut yang semakin menjadi. Sial, teriaknya dengan keras kala mencoba menenangkan dirinya sejenak. Hanya sebentar dia menarik nafas panjang sebelum kakinya kembali berlari dan baru beberapa langkah kaki itu beranjak,
Kini tubuhnya kembali ambruk. Dia mengatap seseorang yang berdiri di depannya. "Asep, ngapain lo malam-malam kesini? Lo mau apa?" teriak-teriak Darto. Sedikit terbata kemudian, Asep tidak membalas dan hanya memandangi Darto. Darto semakin terlihat ketakutan. Keringat semakin deras membasahi sekujur tubuhnya. Dia merasakan hal yang sangat aneh tatkala matanya memandang sosok Asep dengan teliti. Asep terlihat berbeda, tubuhnya tampak lebih besar dan tinggi. Wajahnya pucat seperti mayit. Siapa kamu? Kamu bukan Asep?" bentang dirinya seraya menantang sosok tersebut. Sosok tersebut tertawa hebat. "Hahaha, aku adalah karmamu." Sekejap sosok menyerupai Asep tersebut menghilang dari hadapannya. Darto seketika merasakan panas di dalam tubuhnya. Dia merasa ada kobaran api yang sedang menyala membakar dirinya. Pandangan Darto perlahan kabur melihat sekitar. Samar dia merasakan ada sosok makhluk berwarna merah yang memutari dirinya sembari melilit tali. 1, 2, 3. 3 kali makhluk itu memutari Darto dan melilitkan tali itu. Sesak itulah yang dirasakan oleh Darto. Seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan. Makhluk itu kini berdiri tepat di belakang Darto. "Nikmati hari-hari kematianmu mulai dari malam ini," bisik makhluk itu kepada Darto. Ampun Sep, maaf Sep, maaf," ucap dirinya memelas dengan suara terputus seperti kehabisan nafas. Brak! Tubuh Darto kembali ambruk. Dia merasakan kepalanya seperti dipukul dengan sangat keras. Darto terkapar pingsan di dinginnya malam itu. Sejak peristiwa malam itu, segala berubah drastis. Hal mistis kian merusak aspek kehidupan Darto. Darto sering terlihat linglung, gampang sakit. Namun satu hal yang paling mengganjal, dia tidak dapat mengingat Asep. Semula tidak ada yang mengetahui akan hal itu, karena memang sejak pertikaian antara keduanya, mereka tidak pernah saling bertemu sapa. Namun, anehnya Darto tidak lagi pernah menjelekkan si Asep ini. Banyak karyawan yang beranggapan mungkin Darto sudah bosan dan bertobat. Hingga di suatu kejadian, Yudo dan Darto yang bergegas keluar mengantarkan kiriman seperti biasanya. Mereka berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Asep. Yudo menegur Asep sembari berbahasa basi, sementara Darto hanya terdiam memandangi Yudo dengan serius. Setelah percakapan antara Yudo dan Asep, Yudo kembali memacu mobilnya menuju tempat pengantaran yang sudah ditentukan oleh kantor. "Lo masih musuhan sama Asep, Dar?" tanyanya kepada Darto. "Asep? Asep siapa, Yud?" Lo setelah nabok orang pura-pura amnesia," ketus Yudo berbicara. "Sumpah, Asep yang mana?" tanya Darto kembali. "Tadi kita pesan sama siapa? Terus saya ngobrol sama siapa?" "Ngobrol? Lo bercanda, Yud. Justru gue bingung lo ngapain tadi lama-lama ngetem gak jalan-jalan. Terus mobil tadi kenapa diparkir sembarangan di situ? Malah kamu ngomong sendiri," jawab Darto dengan mimik muka keheranan. Yudo sedikit kesal dan merasa Darto mempermainkannya karena mengungkit soal Asep. "Sudahlah, tidak perlu dipikirkan, Dar," kata Yudo mengakhiri perbincangan atau pembicaraan itu. Di lain hari kejadian yang sama acap kali terjadi. Ada keanehan dalam diri Darto, di mana hanya Yudo dan beberapa rekan kerja saja yang mengetahui bahwasanya Darto seperti tidak pernah lagi mengingat akan Asep. Beberapa kali Darto nampak menyambangi keberadaan Asep, hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, hingga puncaknya Yudo melihat Darto asik merokok di smoking area. Namun bukan itu yang menjadi pokok utama, karena di sana terlihat Asep juga asik merokok. Tepat di sebelah Darto berada, Asep tampak sumringah tersenyum tipis memandangi Darto, sementara Darto terlihat linglung dengan pandangan kosong. Sembari menghisap rokok yang digenggamnya, Darto terlihat seperti orang maaf autis, asik dalam lamunannya sendiri. Melihat itu, Yudo berinisiatif untuk join bersama mereka. "Begitu dong, baikan," tegur Yudo. Darto tersentak, dia kaget.
tersadar dari lamunannya seiring mendengarkan perkataan Yudo. "Tai lo Yud, kaget aku. Lagi asik sendiri juga," gumam Darto kepadanya. "Asik sendiri?" tanya Yudo sembari menatap ke arah Asep. Asep hanya cengengesan. Dia berdiri menghampiri Yudo sambil menepuk-nepuk Yudo. "Karma berlaku bro," katanya pelan sambil meninggalkan Yudo dan Darto. Di lain kisah, ketika senja mulai datang, saat itu pula penderitaan Darto dimulai. Kejadian yang sama berulang kali terjadi hari lepas hari. Darto seperti kehilangan akal sehatnya bila maghrib telah menyongsong. Sosok makhluk itu selalu hadir dimanapun Darto berada. Bak ritual, Darto selalu merasakan hembusan angin di telinga kanannya sebelum sosok itu muncul di hadapannya. Seperti biasa, makhluk itu akan memutari Darto 3 kali dan melilitkan tali sebelum memukul belakang kepala Darto, yang diakhiri pingsannya Darto di setiap harinya. Unik bin ajaib, Darto tidak akan pernah mengingat kejadian itu ketika dia sadar. Baik rekan kerja, istrinya, keluarga selalu menceritakan hal itu, namun tidak pernah digubris oleh Darto. Dan dia menganggap omongan mereka ngelantur dan hanya ingin memojokkan hidupnya. Hingga sebulan berlalu, Darto semakin bersikap sangat aneh. Bila sebelumnya dia hanya pingsan, namun memasuki bulan kedua, setiap senja mulai hadir, Darto seperti orang kerasukan. Dia berteriak-teriak sejadi-jadinya, melemparkan apa saja yang ada di dekatnya. Lebih parahnya lagi, beberapa kali istri maupun rekan kerja mendapati Darto memakan cacing, cicak, kecoa, dan itu semuanya makanan mentah. Bahkan melahap tikus-tikus busuk yang entah dari mana dia mendapatkannya. Di bulan kedua ini juga, sifat Darto kembali temperamental. Tubuh kekarnya semakin kurus. Darto juga mulai jarang masuk kerja karena sering sakit. Puncaknya 3 bulan pasca kejadian itu berlangsung, tubuh Darto akhirnya tumbang. Dia kehilangan kontrol akan dirinya, di mana selama seminggu lamanya dia tidak dapat menggerakkan tubuh dan hanya berbaring di ranjang rumah sambil terus meraung kesakitan. Selepas maghrib, teror terus berulang. Bila senja telah berlalu, maka akan terdengar suara raungan dan erangan. Tubuh Darto kembali sehat. Dia kembali berjalan dan melemparkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Tidak lama berselang, dapur menjadi tujuannya. Dan entah dari mana asalnya, tikus-tikus busuk selalu tersedia di sana dan siap untuk disantap Darto, seolah ada yang telah menyediakan bangkai itu di sana. Sang istri beserta seluruh keluarga sudah berusaha menyembuhkan Darto, dari membawanya ke dokter, psikiater, hingga metode ruqyah, namun minim hasilnya. Hingga suatu ketika di tengah rasa frustasi, mereka akhirnya membawa Darto ke salah satu daerah pedalaman di Jawa Tengah, menemui seseorang yang terkenal akan ilmu hitamnya. Entah benar atau tidak, sosok Mbah Nayan, sebut saja seperti itu, orang yang pintar yang mereka datangi, mengatakan Darto sudah disantet. Tali goib ke Mamang, kata Mbah Nayan kepada mereka. Mbah Nayan berhasil menetralisirkan sementara seluruh pengaruh dari santet itu. Hanya saja Mbah Nayan berkata tidak sanggup untuk membebaskan Darto dari santet tali goib tersebut. Bahwasanya santet tali goib ini adalah santet pengikat antara pelaku dan korbannya. Pelaku bisa memantau korbannya, tapi korbannya tidak akan pernah mengenali pelaku, sekalipun dulunya korbannya ini sangat mengenal pelaku. Aspek yang diserang santet ini ialah kejiwaan seseorang. Dengan kata lain, orang yang terkena santet ini akan mati perlahan seperti orang gila. Terlalu berat, aku tidak sanggup. Sekali santet ini dilepas, hanya ada 2 pilihan. Korbannya menjadi tumbal ke Mamang, atau pelaku membatalkan perjanjian dan menubalkan dirinya sendiri, jelas Mbah Nayan kepada mereka. Caramu untuk lepas hanya itu, pelaku harus melepaskan ikatan tali goib itu dari kamu. Dengan nyawanya sebagai pengganti, kamu mungkin tahu siapa pelakunya. Tapi begitu kamu keluar dari pintu rumah ini, setan itu akan kembali menggerogotimu, dan kamu tidak akan mengingatnya lagi.
Lebih lanjut, Banayan menjelaskan kepada Darto kala itu. Seketika wajah Asep terpampang. Dirinya mengingat Asep. Tapi semua sudah terlambat. Asep tidak mungkin mau mengorbankan dirinya, pikir Darto di dalam hatinya. Apa kamu mau membalas kelakuan temanmu itu? Aku bisa mengirimkan hal serupa kepada dirinya. Tapi ingat dengan perjanjian yang sama, tanya Mbah Nayan kepadanya. Darto murung, jiwanya seperti ingin membalas, namun jauh di dalam hati kecilnya, dia menginginkan semuanya ini diakhiri. Dia ingin berdamai dengan hidupnya. Sudahlah Mbah, saya ikhlas, ucap Darto. Air mata pecah mengisi sudut ruangan itu. Seluruh keluarga yang ikut mengantarkan Darto turut menangis mendengar perkataannya. Untuk saat ini hanya memohon maaf yang ingin Darto lakukan kepada Asep. Darto berusaha menghubungi Asep, namun Asep tidak sekalipun mengangkat telepon Darto. Beberapa kali SMS dan WA berisi permohonan maaf tidak juga direspon oleh dirinya. Di tengah rasa frustasi, Darto berusaha menceritakan akan hal ini kepada Yudo. Karena dia tahu bila dia keluar dari rumah Mbah Nayan, maka dia tidak akan mengingat apa yang sebenarnya telah terjadi. Darto menelepon Yudo, diceritakan semua tentang apa yang dialaminya. Dan di akhir percakapan Darto dan Yudo, wajah Darto berkaca-kaca, berlinang air mata. Sampaikan permohonan maafku kepada si Asep itu ya Yud. Aku memang salah dan ikhlas menerima segalanya. Ini karmaku, ujarnya berpesan di akhir pembicaraannya tersebut. Hanya seminggu selang pengobatan yang dilakukan Banayan, Darto kembali dihantui oleh dahsyatnya teror tali gaib. Di pagi hari, dia sadar namun tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sementara malam ini, dia tampak sehat namun kehilangan kontrol akan dirinya. Mau tidak mau, sang istri terpaksa menggadaikan seluruh aset yang ada demi menyambung hidup Darto. Apalagi semenjak keadaan Darto yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Darto pun kehilangan pekerjaan. Kantor tempat dia bekerja akhirnya memutus sepihak kontrak dengan Darto. Sang istri sempat memohon kepada Yudo agar diantarakan meminta maaf kepada Asep. Namun dendam Asep sepertinya sudah berkarat. Dia tidak mau menanggapi segala ucapan dari istri Darto. Tapi di luar peran antagonis yang ditunjukkan Asep sebenarnya juga sudah memaafkan Darto, namun dia tidak dapat membatalkan santet tali goib ini karena takut nyawanya sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Acap kali Asep menitipkan uang kepada Yudo untuk diberikan kepada istri Darto guna membantu kehidupan harian mereka. Tepat 6 bulan dari santet itu lepas, keadaan Darto semakin parah. Tubuhnya kurus kering. Tidak sampai di situ saja, dia sudah tidak dapat mengenali siapapun. Tingkahnya semakin menjadi dan meresahkan. Darto pun dibawa ke kampung halamannya. Di sana kemudian dia dipasung agar tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Dan setelah 8 bulan harus mengalami derita, Darto akhirnya mengembuskan nafas terakhir seiring dengan palung gantung yang muncul. Saat itu sebenarnya sudah jauh dari prediksi, ataupun intinya saat itu sebenarnya sudah jauh hari diprediksi oleh Mbah Nayan. Bila nanti kalian melihat bola api terbang atau palung gantung, tandanya semua akan berakhir atau telah berakhir. Dan malam itu semua keluarga berdoa agar Darto terlepas dari segala siksaannya. Teriak Darto menggelegar keras. Antara rasa sakit seperti apa yang diterimanya, sampai suara teriakan itu sangat menyayat hati. Hampir berjam-jam teriakan itu menggelegar, hingga riuhnya malam itu, tetibanya hening bak larut pada kepedihan. Darto pun akhirnya sampai pada sakaratul maut. Di akhir hayatnya, dia berulang kali mengucap terima kasih dan terima kasih. Entah untuk siapa kata itu diucapkan, tapi di akhir hayatnya Darto mati dengan wajah tersenyum. Kisah ini sendiri saya dapatkan dari Yudo, yang merupakan rekan kerja dari Darto dan Asep. Dari penuturan narasumber, selang kematian Darto, Asep juga seperti terpukul dan menjadi lebih pendiam. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman.
Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga menyimak cerita ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Kalian bisa kirimkan komentar kalian di kolom komen ini ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun kejadian-kejadian mistis lainnya yang kalian alami ataupun orang lain alami atau siapapun itu, mungkin kalian bisa ceritakan dan kirim ke email kami ya teman-teman, yang ada di kolom deskripsi video kali ini, yang nantinya akan saya bacakan di channel ini. Sekian, terima kasih. Oh ya, untuk nama tempat dan juga nama tokoh di sini sudah disamarkan ya teman-teman, dan itu semua untuk privasi ataupun untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan bersama serta keamanan bersama pula. Nah, sekian dan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.